Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda menunggu waktu yang terbaik. Ada cerita tentang dua anak laki-laki yang bernama Blanco dan Ortega. Meskipun seumur dan bertetangga, namun latar belakang keluarga mereka berbeda jauh. Ayah Blanco adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah. Sedangkan ayah Ortega hanyalah seorang pedagang kaki lima yang tinggal di gubuk dan berjalan kaki. Ayah Blanco dari keluarga berkecukupan mengajarkan anak-anaknya bahwa mereka dapat melakukan apapun yang dia inginkan ketika besar nanti. Ayah dapat mengundang guru pribadi untuk menyesuaikan semua yang Anda inginkan. Dan ayah dari anak laki-laki yang satu lagi, Ortega, selalu berkata kepadanya, karena kemampuan ayah yang terbatas dan latar belakang keluarga yang miskin tidak bisa banyak membantunya. Jadi, aku tidak bisa mengajarimu yang lain selain berdagang kaki lima saja. Setelah tumbuh dewasa, Blanco pertama kali mendaftar ujian untuk menjadi pengacara dan ternyata tidak sesuai dengan karakternya. Dia berpikir bahwa masih ada hal lain yang bisa dilakukan. Jadi dia berubah belajar kedokteran, tetapi dia juga merasa profesi dokter tidak cocok untuknya. Jadi dia mencoba beberapa profesi berturut-turut dan menyerah pada awal. Akhirnya Blanco tidak berhasil dalam bidang apapun. Anak laki-laki yang satu lagi, Ortega, setelah beberapa hari berjualan kaki lima bersama ayahnya merasa terlalu lelah. Jadi dia menangis dan menolak untuk pergi. Namun ketika dia berpikir bahwa tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya kecuali berjualan kaki lima, dia dengan tegas berangkat bersama ayahnya. Perlahan dia menemukan bahwa cara melepaskan pekerjaan berjualan kaki lima adalah harus rajin berjualan. Benar saja, beberapa tahun kemudian Ortega memiliki tokonya sendiri. 30 tahun kemudian, perusahaan pakaian yang ia dirikan juga menjadi agen pakaian yang terkenal di dunia. Teman-teman yang terkasih, semakin banyak pilihan yang dimiliki oleh seseorang bukanlah yang terbaik. Karena jika mereka memiliki terlalu banyak pilihan, mereka tidak akan dapat mengambil keputusan dan bertahan sampai akhir. Sifat manusia cenderung menginginkan segalanya sekaligus untuk mewujudkan impian dalam semalam. Tetapi ada waktu tertentu menunggu sebelum Tuhan menjawab doa kita dan mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Alkitab mengatakan, untuk hari-hari terakhir ini memiliki tanggal yang pasti yang akan segera digenapi, dan itu bukan kebohongan. Meskipun ada penundaan, tunggulah, karena pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Dalam menghadapi apa yang kita minta dan pikirkan, kita semua perlu menunggu dengan sabar. Ini adalah pelajaran untuk belajar mempercayai Tuhan. Dalam Alkitab, Daud membutuhkan waktu 13 tahun, bukan 2 atau 3 tahun. Sejak Samuel datang ke rumahnya dan mengurapinya sebagai Raja Israel. Pada akhirnya Daud menjadi raja terbesar dari generasi Israel. Sahabat terkasih, karena penantian Daud selama 13 tahun dan pengalamannya, dia memenangkan kesuksesan selama 40 tahun berikutnya. Hari ini, mungkin Tuhan juga berkata kepadamu, kamu masih harus menunggu, jangan khawatir. Kamu harus menunggu impian akan menjadi kenyataan, pasti datang tanpa penundaan. Di sini dikatakan bahwa pasti ada saatnya. Tuhan adalah kedaulatan, hikmat, dan kebaikannya telah menyiapkan waktu yang terbaik untuk Anda. Waktunya mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau 5 tahun dari sekarang. Tetapi tidak peduli kapan, kita dapat yakin bahwa ini adalah waktu terbaik yang dipilih oleh Tuhan. Terberkatilah Anda ketika Anda memiliki sikap dan tanggapan yang benar. Tangan kemurahan Tuhan pasti akan membantu Anda, dan Tuhan akan menguati Anda di masa penantian. Dan pada waktu yang terbaik,
akan mewujudkan hal-hal luar biasa dalam kehidupan Anda. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Pengkhotbah 3 ayat 1-2. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.